dinyatakan benar oleh Allah dan dianggap layak untuk mendapatkan keselamatan, bangkit dari kematian, dan menikmati kehidupan kekal. Dengan kata lain, karya penyelamatan Kristus itu membuka kemungkinan bagi manusia untuk dibebaskan dari hukuman atas dosa-dosa mereka dan untuk mendapat bagian dalam kebaikan Allah sendiri, yaitu kehidupan surgawi. Orang yang percaya kepada Kristus menerima hal ini sebagai kebenaran. Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepada Kristus yang memimpin hidup mereka. Nah, orang percaya yang membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan Injil lain dan mengapa harus ditolak? Sebenarnya tidak ada Injil lain. Injil yang diberitakan oleh para pengacau itu bukan versi lain dari Injil Kristus, melainkan pemutarbalikan Injil atau ajaran yang menyimpang dari Injil. Ajaran yang menyimpang dari Injil ini dibawa oleh orang-orang Kristiani Yahudi yang seringkali disebut sebagai kaum Yudais. Mereka adalah orang-orang Kristiani yang berlatar belakang Yahudi yang percaya bahwa iman kepada Yesus tidak cukup untuk memperoleh keselamatan bagi jiwa mereka. Selain percaya kepada Yesus, orang yang mengharapkan keselamatan harus menjalani hidup sesuai dengan tata cara yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, langkah pertama untuk menaati hukum Taurat itu adalah kewajiban untuk disunat agar bisa menjadi anggota umat Allah. Nah, kaum Yudais itu menekankan ketaatan pada ritual Yahudi seperti memelihara hari-hari raya atau pantangan makanan tertentu sebagai syarat untuk dibenarkan oleh Allah dan menerima keselamatan. Jadi supaya dianggap benar oleh Allah, orang yang percaya kepada Kristus harus mengikuti ritual keagamaan Yahudi. Karena itu, kaum Yudais ini mengajarkan bahwa setelah orang menerima sunat, orang yang sudah percaya kepada Kristus itu harus melaksanakan hukum Taurat, terutama berkaitan dengan peraturan mengenai ritual keagamaan Yahudi. Nah, berkaitan dengan situasi ini, Paulus menunjukkan sikap yang keras. Paulus mengutuk siapa saja yang membawa ajaran sesat ini. Sekali lagi, Paulus menulis, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Paulus menunjukkan sikap yang keras terhadap ajaran yang menyimpang ini. Karena Injil lain ini menghancurkan dasar iman Kristiani. Ajaran ini mengabaikan karunia Allah dalam penyelamatan manusia. Jika orang harus melakukan perbuatan menaati hukum Taurat, seperti melakukan sunat dan ritual agama Yahudi untuk memperoleh keselamatan, keselamatan bukan lagi karunia atau pemberian cuma-cuma dari Allah, melainkan upah atau ganjaran yang diberikan kepada manusia karena kerja kerasnya dalam menaati hukum Taurat. Paulus menekankan bahwa jika keselamatan bisa didapatkan melalui hukum Taurat, Kristus mati dengan sia-sia. Tidak ada gunanya Kristus mati di kayu salib. Nah,
Dari sikapnya yang keras ini tampak jelas bahwa Paulus tidak berkompromi ketika kebenaran Injil dipertaruhkan. Ketegasan Paulus adalah hasil dari kedalaman pemahamannya akan Injil. Sikap Paulus ini menjadi peringatan bagi orang beriman untuk memiliki prinsip yang teguh mengenai kebenaran iman. Dalam dunia yang sering menekankan toleransi tanpa batas hingga mengabaikan prinsip, Paulus mengajarkan bahwa ada hal-hal mendasar seperti keselamatan sebagai karunia Allah yang tidak boleh dikompromikan demi kenyamanan atau demi popularitas. Berkaitan dengan hal ini, penting bahwa orang beriman memiliki literasi dan pemahaman yang jelas tentang apa yang dipercayai. Orang beriman tidak bisa berdiri teguh dalam kebenaran jika tidak memahami dasar-dasar kebenaran iman tersebut dengan baik. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.